Nah, sekarang kita masuk ke bab baru ya. Seharusnya bab ini udah kelar juga nih, cuma karena kita waktunya batas ya. Yang kita ikutin aja. Kita masuk ke bab FET sekarang ya. Kemarin transistor bipolar, penguat transistor bipolar ya. Sekarang transistor FET. Nanti baru kita masuk penguat daya dan filter ya. Nah, sama dengan transistor bipolar, di FET juga ada 3 rangkaian. Kalau di bipolar, common emitter, common collector, common base. Walaupun yang dipakai untuk penguat itu sebenarnya 2, common collector dan common emitter. Di FET juga, cuma namanya karena eh, 3 kakinya berbeda ya. Kalau bipolar adalah basis, kolektor, emitter. Kalau sini gate, source, dan eh, apa namanya drain ya. Makanya di sini juga ada common source, mirip dia dengan common emitter, kemudian common drain, mirip dia dengan common collector atau pengikut emitter ya, dan common gate dia mirip dengan common base. Nah, di dasar untuknya ada kita pelajari FET itu, kalau di transistor bipolar, dia akan harus melewati tegangan junction ya, untuk supaya elektron itu pindah dari satu konduktor ke konduktor lain supaya terjadi arus. Kalau di FET tidak, karena dia sudah dibuatkan kanalnya gitu ya. Jadi alirannya tidak perlu lagi menembus tegangan junction. Bipolar kan harus dari basis ke emitter gitu ya, dari kolektor ke emitter sama. Jadi ada dia tegangan junctionnya, atau dia disebut dia ada emitter dan dia ada kolektor gitu ya. Nah di FET tidak, karena dia ada kanal. Nah, ini ada kanal N dan kanal P gitu ya. Di NPN, di bipolar kan NPN dan PNP. Jadi dia yang berlawanannya di tengah-tengah. NPN, N-nya di atas, di tengahnya P, di bawahnya N lagi. PNP, P-nya di atas dan di bawahnya di tengahnya N. Sedangkan kalau FET tidak. Kanal N berarti dia salurannya ya, bahan semikonduktор N. Kiri kanannya, kalau itu atas bawah tadi harus tembus. Kalau ini kiri kanan tidak perlu dia tembus karena sudah ada jalurannya ya. Itu bisa lihat lagi di dasar elektronika yang kita bahas. Nah, di sini dia perbedaannya satu lagi adalah transkonduktansi dia. Transkonduktansi kalau di bipolar dia adalah betanya ya. Nah, ini sama juga range. Bentar saya ini dulu diambil data sheetnya ya. Sebentar satu detik. Polar adalah dia beta. Kalau di apa di transistor bipolar ya beta, sedangkan di FET itu namanya transkonduktansi. Nah ini nih. Kemarin kan IGSS, kemudian VGSO, VGS, IDSS kan ini dia kemarin. IDS adalah arus maksimal, dia range juga ya. Cuman di sini dia ada kebanyakannya ya. Ini minimal, maksimal, tipikal. Walaupun tidak semua data kalau bipolar kan minimal maksimal ya. Ini kebanyakan ada tapi waktu itu semua. VGS tegangan yang kita berikan nanti. IDS adalah arus maksimal. Ya terjadi pada saat tegangan gate-nya adalah 0. Nah ini dia transkonduktansi tadi. Dalam mikromu ya, separ R. 1000 yang 547 ya, kalau 58 kadang N ya. 1500 sampai 5500, kebanyakannya 4000. Nah, lebih ada dia kebanyakannya ya. Ini adalah arus maksimal 2 miliampere sampai 9 miliampere kebanyakannya setelah dites di lab ya, dia adalah 6 miliampere. Tinggal pakai S off-nya atau min VP-nya kemarin kan. So, min VP-nya dia min 1 sampai itu dia. Nah, ini guna ininya nanti. Nanti kita lanjutkan itu data sheet-nya ya. Jadi dia memiliki apa namanya ada kebanyakannya ya, lebih agak enak dia dibandingkan dengan apa namanya bipolar. Kalau di bipolar kan dia tidak tidak ada ya, pokoknya minimal atau maksimal. Nah, ini dia tersebut transportasi adalah besarnya I dibagi V, berarti sepan R kan. Kalau penguat arus kan adalah arus apa
arus output dibagi dengan arus input, itu dia penguatan arus HFE atau beta ya. Nah, kalau dia arus blend dibagi dengan arus. Nah, di sini arusnya cuma satu. Berbeda dengan bipolar ya. Basis. Jadi di sini arus gapnya 0 pun dia masih ada arus drain dan source-nya. Sedangkan kalau bipolar tidak, jika arus basisnya 0 yang lainnya ikut. Ini contoh ya, ini tergantung arus. Jadi pada saat arus ID-nya 0,2 dengan tegangan PGS ya yang kita berikan ini ya. Yang kita berikan sama, nah, pada dapatnya adalah transportasi 2000. Pada saat yang arus yang sama ya, dengan menurunkan arus G-nya maka dia akan ini ya 10.000. 1 mili bagi 0,1. Dengan 10.000 mili ya. Dia di ya, besaran dalam mikro ya. Ada ini kan 10 mili ya. 10.000 mili. Mikro ohm, mu ya. Atau mikro Siemens. Disebut juga mu atau Siemens. Nah, ini dia titik. Nah, ini nanti yang kalau di bipolar kita memberikan tegangan swam, tujuannya adalah supaya tegangan outputnya itu arus outputnya itu relatif tetap ya, tidak terlalu berubah terhadap perubahan suhu atau perubahan arus diam gitu ya, dan pergantian transistor yang sama jika betanya berubah. Nah, di bipolar karena dia adalah di FET dia adalah garis bebannya itu adalah parabolik ya. Kalau di bipolar kan dia linear ya. Ya, turun ya. Ini dia bipolar sehingga kita mengurangi kelengkungannya. Nah, sama risikonya sama dengan transistor bipolar, berarti penguatannya akan turun, tetapi dia cacatnya itu dia akan lebih susah untuk cacatnya. Kalau di bipolar dia akan kepotong atas atau kepotong bawah ya. Kalau ini dia lebih banyak nanti kepotong bagian bawahnya ya, karena kalau dibalik tentu bagian atas, kalau kebalik nanti ya. Nah, ini dia. Gimana kita membuat supaya kelengkungan ini jangan terlalu lengkung. Tapi resikonya sama dengan bipolar, ya penguatannya akan berkurang. Nanti akan kita lihat dengan memberikan tahanan swab. Jadi tahanan ininya sangat besar dia ya, sangat gapnya ya. Dan arusnya satu. Arus drain sama dengan arus source. Ini untuk pada saat cut off ya, untuk. Jadi dia tegangan VGS off-nya yang dari pabrik itu ya, sama dengan min VP ya. Tapi dia adalah 2 minus 2 kali arus maksimal IDSS dibagi dengan transportasi awal. Contohnya ya. Nah, di linear kalau ini. Nah, kalau transportasinya benarnya dia adalah lengkung. Kenapa? Karena arus ID itu adalah kodrat kan. Lagi kemarin ID sama dengan IDSS dikali dengan 1 dikurangi VGS dibagi VGS dikuadratkan sehingga dia lengkung. Nah, ya, dasar tonika kita bahas. Apa dia lengkung parabolik namanya ya. Sehingga dia kelengkungan itu diakibatkan oleh kuadrat. Nah, contoh ininya aja ya. Ya, keempat VGS. Nah, ini kita ambil ini. VGS off-nya ya. Nah, ini sebagai pengantar tadi itu ya. Sebagai pengantar. Ini dia. Kenapa nih GM? Dapatnya ya. GM. Kalau di bipolar adalah beta-nya. Nah, dia juga tidak satu range ya. Tadi dari kita lihat datasheetnya adalah range ya. Ini rangkaian pertama. Penguat tegangan di sama juga di dasar elektronika ya. Di penguat menggunakan FET ini untuk perhitungannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan bipolar. Tetapi penguatan bipolar jauh lebih besar ya. Nanti kita bandingin nanti daripada. Tapi apa keuntungan di sini? Biasanya ini lebih banyak untuk suara ya. Karena dia lebih untuk noise-nya lebih kecil dia. Kenapa? Karena dia tidak perlu melewati tegangan junction. Langsung ya, harusnya sini. Arus ID sama dengan arus IS. Walaupun arus gate-nya sini mendekati 0. 0 karena ini R1 R2 sangat besar. Nah, di mana arus maksimal itu terjadi pada saat IG-nya 0. Semakin besar IG-nya, maka kanal akan makin menyempit sehingga arus akan
Ada ya. Nah, ini dia rangkaian common sumber bersama atau common source. Di bipolar dia, ini kita anggap dulu input sama dengan sumber ya. Ideal dulu. Sama ya dengan common emitter di bipolar. Rangkaian yang paling banyak digunakan. Tapi dia tidak seperti apa parameter hibridnya ya. Dia sama. GM saja. Transportasi saja dia. Nah, ini pada set DC saat AC sama ya. Kapasitor terhubung singkat. Tegangan DC ke ground. Hingga ini bentuk rangkaian AC-nya. Karena R1, R2 paralel sih ya. R2 paralel. Inilah tegangan gate source-nya ya. Tegangan sumber. Ini adalah GM VGS. Mana GM tadi adalah seper ohm atau Siemens atau mu. Nanti dia tegangan VGS tegangan dikali dengan seper R gitu kan. Nah, dapatnya arus ya. Sedangkan outputnya juga ini R paralel R drain paralel dengan R beban. Di bipolar dia adalah RC paralel dengan RL. Sini dia RD karena drainnya ya. Sini ini RD drain, ini source. Ini gate ya. Harus gate sangat kecil karena R1 R2 sangat besar. Ini VGS-nya nanti. Paralel dia kan, ini VGS. Nah, ini dengan anggap ideal dulu ya. Vin sama dengan V sumber, dia makanya Vin kan bukan VS. Ini ya Vin. Nah, kalau ada RG di sini nanti pasti dia nanti akan membagi lagi tegangan ya. GS R1 R2 ini GS-nya sama dengan harus input ya dibagi dengan RG dibagi tambah R1 R paralel dikali dengan tegangan sumber akan lebih kecil. Sehingga VO-nya tadi ini GM, ini RD paralel nanti ya. Jadi dia harus dia kan harus dikali dengan R di tegangan. Jadi VO-nya adalah GN VGS kali RD paralel RM. Minus ini menunjukkan fasanya ya. Sebenarnya di bipolar juga emitter sebenarnya minus itu ya. VO-nya itu minus karena dia harusnya tegangannya berlawanan fasanya ya. Input dengan output. Dimana RD jadi RD kecil tahanan drain AC ya adalah RD paralel dengan RL besar. Sehingga VO-nya GM sama dengan GM min GM VGS kali RD. Jauh lebih mudah kan. Sudah ada Z in base, Z in step gitu ya. Langsung dia VO. Nah, sedangkan inputnya ideal dulu di sini ya. Sama dengan VGS. Nah, sehingga AV-nya atau penguatan tegangannya output tadi ini adalah min GM VGS RD dibagi dengan VGS. Ya, coret. Ya, coret tinggal min GM RD-nya. GM RD. Kalau di bipolar dia adalah RC ya, dibagi dengan RE aksen. RE aksen dicari dengan DC. Di sini tidak ada kita menghitung dengan DC. Hanya rangkaian AC langsung ya. Jadi jauh lebih sederhana. Ini ya, min GM RD. Bentuk AC yang lain sama. Insert in, itu di sini. Padahal Z ini adalah R1 per L2. Impedance outputnya, nah ini mirip dengan, kalau dengan ada beban dia adalah RD paralel dengan RL. Kalau di bipolar, RC paralel dengan RL. Itu Z output. Nah, juga dengan common base-nya ya. Nah, yang common kolektornya yang kecil, nah, itu baru dia nanti ada hitungannya RE paralel dengan kan? RE aksen ditambah dengan R E RG paralel R1 R2 dibagi beta yang satu tingkat ya. Dan kita bahas kemarin ini dia sama dengan RC. Kalau di common emitter adalah RC gitu ya. Ini Z-in-nya. Kalau di bipolar ada Z-in adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z-in base. Distorsi sinyal. Nah, ini karena akibat kelengkungannya tadi. Karena dia antara titik ini ya, hanya harusnya di sini sampai tengah dan di bawah. Ini dia adalah separuhnya. Nanti kita lihat
waktu kita normalisasi itu ya. Jika sini 1, di sini setengah, ini 1/4, ini 1/8, ini 1/16 gitu ya. Sehingga nanti gelombang positif tidak sama besarnya dengan gelombang negatif maksimalnya ya. Puncak maksimal positif dengan puncak negatif itu tidak sama. Karena positif hampir 2 kali lipat dibandingkan maksimalnya negatif. Sehingga jika positifnya yang maksimal, pasti yang kepotong adalah yang negatif. Tapi nanti kalau dibalik dia pasti di atasnya ya. Nanti ini kan pembalik nih. Akhir ini. Jadi karena dia apa tadi? Min ke M tadi kan. Min ke M tadi ini fasanya terbalik. Jadi nanti yang apa namanya? Yang setelah dikuatkan positifnya menjadi negatif. Jadi saat input positif ke atas, dia akan outputnya negatif yang ke atas. Saat outputnya min yang ke bawah, dia akan positif. Karena nanti yang kepotong bagian atasnya. Untuk output ya. Sehingga dia, nah inilah nanti akan kita kurangi untuk mengurangi supaya nanti distorsi, jadi sinyal-sinyal besar akan lebih tidak terpotong nanti ya, lebih terjamin tidak terpotong. Tapi dengan resiko apa? Nah, ada resikonya. Resikonya adalah besar penguatan akan turun juga, sama dengan bipolar ya. Tujuannya kalau sini dia mengurangi kepotongnya, sedangkan kalau di bipolar agak berbeda karena dia ada arusnya sangat naik ya, sehingga nanti bisa juga kepotong, cacat. Kemudian bisa juga daya itu melewati kemampuan beban sehingga akan rusak beban, sehingga perlu kita berikan tahanan swam seperti contoh ujian kemarin ada salah satunya ya, cuman dibalik tidak dua-duanya swam. Nah, itu tujuannya untuk pengaman. Nah, di sini juga untuk pengaman supaya tidak mudah cacat. Beda deh ya. Kalau bipolar juga kalau arus isinya tertinggi kan cacat juga nanti ya. Kepotong juga outputnya. Tapi dia ada beberapa ya. Kemudian dayanya juga besar. Ini akan supaya tidak cacat. Berarti dia akan kita luruskan seperti yang di atas tadi. Mengurangi kelengkungannya. Nah ini ya. Mengurangi kelengkungannya. Mana dia. Tapi kalau kita buat dia linear nanti ya, penguatannya tidak ada. Jadi dia masih ada kelengkungannya tapi tidak terlalu lengkung. Nah, kalau dia sudah linear seperti ini, nah penguatan tidak ada lagi. Nah, tidak ada gunanya kita rangkaian kita. Penguatan tidak ada. Nah, ini ngambil contoh nanti ya. Apa ada guna. Nah, penguatan Fed itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan penguatan besar penguatan transistor bipolar. Nah, ini ambil contoh. Ini nanti di contohnya. Outputnya bisa tidak sinusoida atau kepotong gitu ya. Itu setengah siklusnya. Nah, kenapa tadi hukum kodrat di ID-nya? ID sama dengan IDSS di dalam kurung ya, dikali 1 dikurang VGS dibagi VGS dikodratkan sehingga dia lengkung ininya. Sedangkan IC sama dengan VCC dikurangi VCE dibagi dengan RC. Atau IB dikali dengan beta. Tidak ada kodrat-kodratnya sehingga dia linear. Cuman dia kan NPN-nya ke kanan dia. Nah, lurus seperti ini. Cuma ke kanan. Nah, ini ya. Jadi di linear. IC di sininya VCE. Ini dia lengkung ya. Nah, kelengkungan ini diakibatkan oleh hukum Ohm pada arus IC-nya. Nanti ada kodratnya. Kodrat ya. Sehingga dia kita usahakan kelengkungannya berkurang. Itu sinyal besar ya. Nah, ini tidak atau kita untuk contohnya nanti kita naikkan ininya ya, jangan potong. Nanti saya ambil contoh. Sebentar ya. Nah, ini contohnya. Sebentar saya ambil. Untuk bipolar dulu ya. Kita ini kan. Common emitter ya. Jadi kita bandingkan ininya. Nah, kalau common emitter masalahnya apa namanya? Dia puncak positif dan negatifnya hampir relatif sama, ya. Asal titik kerjanya bisa kita taruh di depan key-nya ya.
walaupun tidak akan pernah persis sama sebenarnya. Karena arus IC dibandingkan dengan IC saturasi itu akan berbeda. IC saturasi VCC dibagi dengan RC. Atasnya sini nanti ya, lebih polar ya. Sebenarnya nggak bisa juga. Pas-pas setengah benar enggak. IC saturasinya adalah VCC dibagi RC. Sedangkan arus IC yang di sini mau kita taruh sini adalah VCC dikurangi VCE dibagi RC. Di sini dia nggak ada pengurangnya, di sini ada pengurang. Sehingga dia agak sedikit ke atas, atau sedikit ke bawah. Jadi umpamanya ini 0 sampai 10 gitu ya, 0 sampai 10. Enggak pas 5 deh ya. 5 lebih dikit atau 5 kurang sedikit. Itu VCE-nya yang VCE-nya juga tidak bisa umpamanya ini 0 sampai 10 di kanan deh ya. Ya. Kayak kita bayangkan di kanan. Nah, dia enggak pas. Jadi kalau IC naik ke atas lebih setengah dikit, berarti VCE-nya kurang setengah dikit. Kalau IC-nya turun lebih dari setengah dikit, VCE-nya akan lebih setengah dikit. Nah, itu dia. Nah, di sini dia udah pasti tidak di tengah. Ya, tidak bisa dia positif dengan negatif sama. Karena hukum kodrat tadi harusnya ya. Harusnya itu adalah ini nantinya saya bikin ini ya, sebentar. Ya. Untuk mengingatkan ya itunya ya. Ini saya ini untuk refresh sedikit. Kenapa dia kalau di bipolar kan? Oh. Kanan ininya ya. Titik kerjanya bisa kita buat hampir di tengah-tengah ya, kinya. Antara ini IC, ini VCE. Nah, karena dia linear, walaupun tidak pernah di tengah. Kenapa? IC saturasi ini IC saturasi ya, IC saturasi adalah VCC dibagi RC. Ini tidak akan pernah dia bisa pas tengah. VCC dibagi RC di sini ya. Yang di sininya IC-nya yang di sini nanti IC. Ini adalah VCC dikurangi VCE. Nah, ya kan? Dibagi dengan RC. Nah, tidak akan bisa pas tengah kan? Dan ini ada pengurang. Nah, ini dia sedikit ke atas, sedikit ke bawah. Sedangkan fat dia lengkung. Sudah pasti dia, lihat lagi rumusnya kemarin ya, IC-nya, kelengkungannya ya. Jadi dia ID adalah IDSS, ini yang dari pabrik. Kita lihat datasheet tadi ya, IDSS. Arus maksimal yang kita terjadi pada saat adalah IG-nya sama dengan 0. Nah, dikali ya. 1 dikurangi VGS tegangan yang kita berikan ke transistor. Kalau di bipolarnya adalah basisnya. Dibagi VGS off. Tegangan dari pabrik. Yang besarnya adalah min VP. Tegangan pitch off. Ya. Dikodarkan. Nah, kenapa dia lengkung? Sehingga dia, kalau titik puncaknya di sini, ini setengahnya. Ini seperempatnya. Ini seperlapan. Begitu seterusnya ya. Kecil masih ke bawah dia. Karena di kelengkungannya. Pada saat 0 ini, udah hasilnya ID sama dengan maksimal kan. Nah, ini adalah arus tertinggi. Nah, kenapa dia ini bisa dia hampir sama gelombangnya. Kalau nanti ya gelombang atas ya, gelombang bawah. Sini dia tidak. Kalau di atasnya ini full ke sini, bawahnya maksimalnya segini. Sehingga nanti atas maksimal, ke bawahnya dia kepotong. Nah, kalau bawahnya maksimal baru. Jadi atasnya segini, maksimalnya baru. Ini potong bawahnya dia. Kalau ini bisa di atas, bisa ke bawah, tergantung titik key-nya ini kemana. Kalau sini pasti yang di bawah, karena dia kelengkungan tadi. Itu dia, itu dasar elektronika ya. Kita refresh sedikit. Nah, kita lanjutkan. Contoh tadi. Ininya jauh lebih mudah ya dalam perhitungannya. Ini GM, ini distorsinya. Pasti dia yang cocok di bawah,
Nanti kalau hasil outputnya karena dibalik pasti yang di atas. Kalau bipolar tidak, bisa atas bisa bawah, tergantung kita memberikan tahanan E-nya, emiternya. Nah, emiter itu dibuat dia variabel. Kalau terlalu ke atas kurangin, terlalu ke bawah ditambah. Ini contohnya. Ini sudah ada RG-nya ya, RG-nya 100 kilo. Sehingga sini bukan VG ya, bukan VIN lagi. Ini lihat arus tahanan R1 R2 ini sangat besar. Supaya apa? Arus gate ini mendekati 0. Supaya apa? Arus maksimal terjadi. Jadi arus gate memang dibuat. Nah, kalau dia besar nanti di sini, sehingga nih alur arus akan kecil. Nah, sini arusnya satu. Kalau di bipolar ada arus basis, arus kolektor, arus emitter. Nggak ada umpan balik. Sini dia hanya satu arus. Dia tidak melewati junction, pokoknya ada tegangan langsung ada arus. Di bipolar tidak. Tegangan arus akan ada jika tegangan yang diberikan lebih besar dari tegangan junction atau tegangan threshold atau tegangan dioda emitter gitu ya. Yang sebesar idealnya 0,7. Walaupun kenyataan itu di atas di bawah 0,7 tetapi di atas 0,65 gitu ya. Nah, ini dia tidak ada tegangan, VDD-nya nanti ada arus. Karena tidak ada yang menghalangi. Kecuali di sininya arus IG besar. Ya, besar tentu dia akan membuat kanalnya tertutup. Jadi arus tidak bisa lewat. Nah, tidak ada arus jadinya kan. Nah, di saat VGG-nya 0 minimal, maka berapapun tegangan VDD-nya akan ada. Nah, sini itu yang di dasar tolika ini kita hanya rangkaian ASI saja, tidak perlu menjadi DC karena tadi hanya min GM RD. RD-nya adalah RD paralel dengan RD kecil ya, tahanan drain AC RD paralel dengan RL. Ini dia Zin-nya, R1 paralel R2. Nah, jika GM-nya tadi ini di ini tadi ya, sebentar masih ada nggak ini tadi saya GM-nya ya, sebentar. Nah, ini kita lihat yang datasheet-nya itu ya. Nah, ini dia diambil dari yang kebanyakan. GM-nya 2000 tadi ya ini ya. Kalau di sini dia ada yang GM, ada yang F. Ya. Ini dia di FS ini. 2000 kan. Berarti diambil tengah-tengah ini. Tadi 2 mikromium. Nah, ini dia. Sehingga transportasinya 2000 tadi. Berapa muatan tegangannya? Dan berapa tegangan outputnya? Ya. Ini lebih jauh lebih mudah daripada bipolar. Ya, bisa kita hitung pada saat dia AC sama seperti ini nanti dia. Ini enggak digambarkan. Nah, RD paralel dengan RL, ya, R1 paralel dengan R2, ini GM, super R, ini tegangan berarti arus. Arus dikali R, dapatnya tegangan. Sini dia PGS, R1 paralel R2, ini kalau ada VG-nya di sini, berarti tegang VIN adalah R1 paralel R2 dibagi dengan RG ditambah R1 paralel R2 dikali VIN. Nah, kalau VIN ideal langsung ya. Nah, sehingga kita itu hanya RD kecil. RD paralel dengan RL. RD paralel dengan RL dapatnya 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. 2,67 ohm. Udah langsung kita dapat. Di mana penguatan tegangan min. Ini min adalah fasanya ya. Jadi bukan nilainya. Ini fasanya apa? Output terbalik fasa. Ya, ini dari datasheet tadi. Yang ini kita ambil pada 2000 mikrosiemens. Ya. RD-nya ohm. Ini kan support. Ini kan super ohm. Ya, super ohm dikali ohm dapatnya 1. Min 2000 dikali 2,6 kilo ya, kilo. Ini mikro 10 min 6, ini kilo jadi ya. Kilo pangkat 3, ini tinggal pangkat min 3. Min 3 kita jadikan ini mili kan? Jadi mili menjadi 2. 2 dikali 267 ya. Dapatnya 5, sekian. Minus ya. Jadi 2 mili. Siman ya. 2002. Nah, ini kilo. Mili dengan kilo habis 1 ya. Tinggal 2 dikali 2. Makanya minus. Ini baru penguatannya. Berapa?
Z ini tadi kan Z in. R1 paralel R2. 1 mega paralel dengan 1 mega. Ingat kalau dia apa namanya sama, berarti hasilnya separuh dari dia. Jadi 1 kilo, 1 mega, 1 kali 1, 1 kan. Dapat ini mega kodar, ohm kodar. Di bawahnya 1 ditambah 1, 2, cuma mega. Kodarnya jadi hilang. Tinggal 1 bagi 2 setengah. Nah, mega. Sehingga VE-nya adalah 500 kilo dibagi dengan 500 ditambah 100 dikali dengan tegangan sumber. Oh, dapatnya dari 1, jika 1 mili, ini dapatnya hanya yang masuk ke sini hanya 0, tadi, bukan 1 mili. Tapi kenapa itu kan rugi? Nah, ini dia, kalau ini tidak ada, itu ini tidak ada, ini tegangan AC ini akan terdistorsi oleh tegangan DC. Jadi nggak masuk malah, cacat. Karena dia ambil pembagi tegangan. Di dasar itu kan kita bahas bahwa inilah rangkaian yang paling bagus untuk penguat gitu ya, tegangan. Ada beberapa kata biasa. Nah, sehingga VI-nya jadi 0, berapa, sehingga VO-nya ya 0,83 dikali dengan minus 5. Kecil sekali kan. Penguatannya 5 kali. Di simulasi kita mungkin lebih kecil nanti ya. Makanya inputnya sumbernya 1 mili, yang outputnya hanya 4,5 lah ya. Kalau dibandingkan dengan dari sumbernya ya, kalau dari input tentu dia 5 kali lebih ya. Nah, kita ambil simulasinya sebelum kita istirahat dulu ya. Simulasinya sebentar, saya ini dulu. Nanti kita bandingkan tadi ya, cacatnya tadi ya, dibandingkan dengan komponen. Ya, ini kecil ya, penguatannya kecil ya. Dibandingkan dengan, ini belum kita swam ini ya. Ini yang masih, kalau di bipolar itu dia 100 kali lebih ya. Kita hanya, nah ini ambil 524. 1 mega, R1, R2 1 mega, RG-nya 100 kilo, RD-nya 3,6 kilo, RS-nya atau R source-nya ya 10 kilo dengan beban 10 kilo. Kita lihat inputnya nih. Kita ambil 1 mili ya, 1 mili tadi ya, sesuai dengan yang tadi. Gitu, karena ini masih 5 mili ya. Bisa jadikan setengah aja nanti ya. Nah, ini setengah. Ini lihat berapa kali ininya ya. Dikatakan sampai 1. Nah, ini. Sama-sama 2 nih dia. Ya. Hanya 4 kali. Soalnya kalau saya jadikan ini 500 juga nih, kau tutup ya. Jadi ini yang kita kecilin. Ini kita besarin gitu ya. 1 kalau sama 2 nih. Ini aja enggak, ya 4 lebih, 4 lah ya, 4 kali. Nah, kalau kita besarin dia ya, cacatnya nanti kita tambah inputnya. Ini kalau 10 masih nih ya. 10. Nah, ada cacatnya tadi ya. Cacat output ya. Cacat. Ya belum nih. Nah, penguatannya kecil ya tadi ya. 5 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi untuk cacatnya saja. 100. Masih belum cacat ya. Kita lanjutkan sebentar ya. Sudah azan di sini. Saya akan cek outputnya saja ya. Sudah mulai. Tapi masih belum. Sambil 1 langsung 1000 aja ya. Ya, kenapa dia cacat? Karena penguatannya sangat kecil ya. Bagi polar sudah cacat itu. Nah, ini dia. Ya, terbesar nih. Lihat yang bagian atas lebih. Ini masih sebenarnya cacat dua-duanya ya.
Coba saya kurangin dulu. Dan kelihatan bawah yang bawahnya masih sinus, yang di atasnya sudah. Nah, karena sebenarnya adalah ini yang bawahnya tadi, teman karena dibalik kan, karena dibalik. Jadi yang bagian negatif jadi positif, positif jadi negatif kan, kan yang di atasnya. Nanti kalau kita jadi yang sefasa nanti ya, kita kelihatan nanti poin bawah kan ke atas. Nah kalau bipolar dia bisa di atas bisa di bawah, tergantung titik kerjanya itu apakah seperti yang tadi pas di garis mendekati tengah atau dia agak ke bawah atau agak ke atas. Kalau di Fed tidak bisa, kita turunkan yang di bawah, yang tadi ya, dia juga akan bergeser juga, gitu ya. Ini kalau agak bawah di bawah di sini kan, ya atasnya pasti lebih besar. Tapi agak ke sini dia, pasti di bawahnya lebih besar. Kalau ini, oh kita ambil di sini. Ya ini juga tetap aja ini akan lebih kecil, separuh dari yang ininya. Separuh dari batas atas yang di atas, di bawah. Oh, tadi bawahnya satu, ini setengah, ini seperempat. Nah, kita ambil ini setengah, ini tetap seperempat, yang di bawahnya seperdelapan. Kita ambil seperdelapan, ini seperempat, ini kan, ini seperempat, ini seperdelapan, ini seperenam belas. Nah, gitu dia. Ini kan tidak, ini linear. Kenapa selalu yang di atas yang kepotong? Kalau bipolar bisa ke atas, bisa di bawah, tergantung titik kerja ini tadi. Kalau kita turun ke sini, dia tetap yang di bawahnya separuhnya. Turunin di bawah, makin kecil dia ya. Makin ke bawah dia akan makin kecil. Sehingga cacatnya akan lebih mudah. Akhirnya diambil yang paling maksimal di atasnya kan. Nah, itu diambil di sini, jangan ambil yang paling bawah atau paling atas. Dia tidak seimbang. Nah, itu dia. Ini kita dulu ya. Nanti kita istirahat dulu untuk sholat maghrib. Nah, ini sekalian sebentar. Kita lanjutkan ya. Ini tadi. Nah, sekarang dengan SWAM. Perbedaannya penggunaan tahanan SWAM dengan bipolar adalah kalau di sini dia untuk mengurangi kelengkungan dari kurva transkonduktasi supaya nanti antara gelombang positif dengan gelombang yang negatif yang bagian bawah ya itu relatif sama. Tapi tidak mungkin sama. Kalau kita buat sama nanti penguatannya tidak ada. Nah, sama juga dengan bipolar. Jika tahanan SWAM ini kita buat besar, dia sangat stabil, tetapi apa? Penguatannya akan hilang. Nah, sama dia dengan common kolektor, tetapi dengan Z outnya yang besar ya. Wah, harus dengan beban yang besar. Nah, itu rugi kita gitu kan. Tapi di sini dia supaya jika input tadi agak besar, dia masih relatif tidak cacat. Tapi dengan risiko ya penguatannya akan berkurang. Ya kan? Jika tadi contoh simulasi kita sampai berapa tadi 700 kita buat gitu ya, baru dia cacat, nah 500 dia nggak cacat gitu ya, maka nanti dia dengan penguatan yang lebih kecil tentu dia yang 1000 juga tidak akan cacat, tetapi penguatannya akan kecil. Jika sinyal kecil ya dia akan kecil hasilnya. Tapi kalau besar dia tidak cacat, gitu ya. Nah, maka kita tambahkan tahanan SWAM di sini untuk mengurangi kelengkungannya. Sehingga nanti pada saat sinyal-sinyal cukup besar, dia masih belum cacat. Kalau tadi dia sampai 700 baru cacat dan 500 tidak. Di satu volt dia tidak cacat. Tapi apa? Pada saat kecil, sinyal kecil yang masuk dia, ya penguatannya juga kecil ya. Ya pasti nggak cacat. Kalau besar aja dia nggak cacat, apalagi yang kecil. Dan ini gunanya ya, RS, tahanan RS. Sehingga nanti pada sisi input dan outputnya nanti akan bertambah pada AC-nya ya. Kalau tadi dia hanya di sini hanya RD paralel dengan L, di sininya langsung ke ground, di sini dia ada tahanan RS, di inputnya ada tahanan RS-nya. Sehingga pada saat AC dia di sini, tadi ini kan nggak ada kan? Sininya hanya ini sini tadi kan, R1 paralel R2 sama dengan VGS, sini ada tahapan RS-nya. Di sisi input dan outputnya ini RD sama dengan GM, VGS ini adalah arus karena tegangan dibagi atau dikali separ R ya. Ini dia. Ini ZIN-nya, ini tadi kalau ada RG ya. RG nanti. Sehingga nanti dengan inputnya nanti dia adalah VGS yang sama dengan tadi.
ditambah dengan GM VGS ya. Sama dengan kayak SWAM ya. Sehingga nanti VE-nya adalah VGS ditambah GM karena sama-sama GM sini ya. GM VGS RS. Di sini ada VGS, di sini ada VGS. Nah, kita keluarkan dari kurung sehingga VE-nya nanti adalah VGS dikali 1 ditambah GM RS. Sehingga outputnya output sama dengan tadi ya, GM VGS ini RD kecil atau RD paralel. Sehingga jika ini dibagi ya, out min GM VGS RD, sedangkan VE-nya VGS tambah, ini sama-sama ada VGS atas bawah, jadi dia tinggal dicoret ya. Jadi V out dengan V in, V out-nya ini sama dengan tadi, tidak ada bedanya, sama dengan bipolar juga. Cuma sisi inputnya ditambah, kalau tadi dia hanya VGS, sekarang dia tambah GM VGS dan S. Sekarang ini ya. Nah, sehingga outputnya penguatan tegangannya V out dibagi V in min GM VGS. Jadi sama dengan tadi, cuma dibagi sekarang dia. 1 GM RS VGS. Ini coret GS-nya. Tinggal GM min GM RD 1 tambah GM RS. Di atas ada GM ini udah bisa sebenarnya. Bisa. Tapi sini ada GM. Nah, kita hilangkan. Yang di atas kita bagi seper GM. Jadi 1 ya. RD. Di bawah dibagi juga seper GM. Ini dibagi seper GM tinggal RS. Ini dibagi GM tinggal seper GM. Inilah seper transportasi menjadi ohm dia nanti. Nah, inilah kalau tadi dia, sehingga ada pembaginya kan. Kalau tadi kan GM VGS RD. Sekarang dia RD dibagi dengan sesuatu ohm ya. Ini RS seper dari seper R dapatnya R ya. Itu ini seper R itu dibagi seper R dapatnya R. Jadi tahanan RD sehingga dia akan penguatannya akan turun. Tetapi dia akan untuk sinyal besar ya, dia akan membuat tidak mudah cacat, tetapi dia akan mengurangi penguatannya. Karena kalau tadi tidak ada dibagi, sekarang dia dibagi. GM-nya di bawah lagi kan. Ini kan nanti dia sama dengan ke atas ya. Nah, ini dia pembaginya. Kan RS ini ya, sehingga penguatannya akan ini sama. Beda fasanya terbalik fasa. Dia akan membenamkan perubahan pada GM. Jadi kalau ada buku sebenarnya tidak 100% kan masih ada. Tapi RS ini lebih besar daripada GM. Nah, orang biasanya menghitung seperti ini, tapi kita tetap melampirkan karena ini tidak bisa hilang sebenarnya, walaupun kecil. Sama juga dengan RE aksen ya. RE aksen lebih kecil daripada RE, tapi RE aksen kan tetap ada pengaruhnya, walaupun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini tadi, GM VGS RD. Ini 100% dia. Nah, sini dia ada, karena RS lebih besar daripada super GM, contohnya nanti, sehingga dia membenamkan, makanya SWAM itu ya. Kalau bipolar dia membenamkan pengaruh beta gitu ya. Jadi kalau beta berubah, mengubah arus isi berubah, dia perubahannya akan kecil. Ada perubahan tapi akan sangat kecil dibandingkan dengan sebelumnya tanpa ada tekanan RS dan SWAM. Ini. Tapi risikonya juga ada, penguatannya akan berkurang juga. Nah, kalau penguatan berkurang, input dibesar dia tidak akan mudah cacat. Nah, RS jauh lebih besar dari sepertiga. Nah, bisa ditulis seperti ini. Tapi dalam perhitungan tidak kita libatkan karena dia tidak bisa nggak hilang ya. Hanya untuk memudahkannya cara untuk melihat bahwa GM-nya nggak ada pengaruhnya lagi, padahal masih ada walaupun pengaruhnya kecil. Ini sama dengan yang tadi kita buat GM-nya. Kalau tadi dapat penguatannya, kita lihat 5 sekian ya, 3 kurang ya. Nah, di sini dia akan berkurang lagi nanti. Tetapi nanti penguatannya apa ya? Untuk sinyal untuk mudah cacatnya dia akan lebih tahan ya. Jika inputnya lebih besar dia akan belum cacat. Sehingga seperti sama dengan tadi ya. Nah, kita hitung sebagai M-nya dulu. Boleh nggak langsung dari ininya? Boleh saja. Gitu ya. Nah, kita buat langsung nih. RD-nya adalah RD, para RD kecil ya, RD tahanan rem AC. Nih, adalah RD paralel dengan RL. Ya, kita karena perhitungannya seperti M kita hitung seperti M. Jadi ohm yang jadi ya seperti M.
Oh nggak langsung, saya langsung boleh. Ya. Ini kita lihat pengaruhnya nanti. Ini 1 kilo, ini pengaruh GM-nya berapa. Jadi kan tidak terlalu ini ya, terlalu bisa kita hilangkan sebenarnya. Jadi yang perhitungan ini tadi, ini akan sangat ke errornya cukup besar ya. Jadi kita tetap menggunakan yang ini. Karena kita lihat nih, sama 1 kilo saja, itu 2000 aja ya. 2000 dia seperti M, seper 2000 mikro. Mikro ke atas menaik jadi mega ya. 1 juta dibagi dengan 2000. Jadi tinggal ini kan 1 juta dibagi dengan ribunya, ini tinggal 10.000 kan, 10.000 dibagi 1.000 ya, tinggal 1 juta bukan 10 juta, 1.000 hilang 3 kan, tinggal 10 pangkat 3 kan, 10 pangkat 3, 1.000 dibagi dengan 2 dapatnya 500 ohm. Separ Siemens sama dengan separ ohm sama dengan Siemens dapat 500, sedangkan ininya hanya 1 kilo, kan 2 kali lipat. Jadi kalau gini kita hilangkan pada hanya separuhnya ya, ini ya, nih, ini hanya separuh dari sini, 50% loh. Ini dibagi 1 kilo, nanti ini dibagi dengan 1,5 kilo. Jadi nggak, pengaruhnya cukup besar ya, kan tidak boleh diabaikan lah. Ini untuk melihatkan, oh bahwa benar-benar transportasinya udah kita hilangkan, padahal tidak bisa hilang. Kalau dia hilang, artinya Pak ini sangat besar ya. Besar apa? Penguatannya nggak ada. Nanti kita coba, nanti kita tambahkan ininya ya. Penguatannya ada. Ini dulu kita ini kan. Nah, seperti ini dapat 500, jadi RD paralel dengan RL dapat 3,2, jadi ini 3,2 dibagi 1 kilo ditambah 500, 3,2 kilo dibagi dengan 1.500. Ini 3.200 dibagi 1.500, kan hanya 2 kali sedikit. Nah, itu dibandingkan dengan yang tadi kan, 5 kali lebih, ini hanya 2 kali sedikit. Ini kalau yang langsung GM yang persamaan ini ya kita buat, boleh. Wah ini nggak usah, ini hanya memperlihatkan bahwa pembagi RS-nya yang menentukan, lebih peran RS lebih besar swab-nya daripada GM-nya. Nah ini boleh nggak langsung di sini? Boleh. Nah, di bawahnya juga langsung. Ini ya, GM 2000 3,2, ini 1 ditambah 2000 dikali 2000 mikro Siemens dikali dengan 1 kilo. Mikro menjadi 2 mili, mili dengan kilo jadi 1, jadi 1 kali 2, 1, 1 ditambah 2, 3. Ini sama mili, 2 mili dikali kilo jadi 1, 2 kali ini 6,4, ini bagi 3 dapat 2,13. Sama ya. Berisi inputnya sama, R1, R2, setengah, berarti dia 500, kemudian ininya 100 kilo, dapatnya 500 kilo dibagi 100 kilo ditambah 500 kilo dikali tegangan sumber 1 mili, dapatnya hanya sama dengan tadi. Hingga tegangan outputnya dari sumber 1 mili hanya 0,78 sumber ya. Kalau dari input dia naiknya 2 kali lebih. Sebab ini kan udah jatuh tegangan dulu sih. Masuk 1, sumber 1, ya masuk hanya 0,8. Dikali hanya 0, ya kecil sekali ya. Nanti kita lihat simulasinya. Nanti coba kita tambah perbesar ini. Nah, dia akan semakin stabil, tetapi penguatannya semakin hilang. Jadi kita juga butuh penguatan, tapi kita juga apa namanya, tadi ya dayanya ya, sekalian. Sebelum saya pindah ke yang tadi ya, dayanya dia tidak sebesar bipolar ya. Tidak input. Ini tegangan tadi ya. Ini belum stabil ya. Ya kan turun. Karena penguatannya kecil ya. Yang tegangan tadi. Udah 700 tadi ya. 700 mili. Membiarkan supaya cacat. Ini udah cacat. 700 sudah cacat tadi ya. Nah, kita lihat yang pakai swam. Ini saya keluar karena nggak kelihatan ya. Pakai swam, penguatannya akan berkurang, tetapi jika input lebih besar,
Ini kita ambil dulu 700 ya, adik. Ambil 700 mili. Kalau tadi dia sudah mulai cacat ya. Kalau yang ini dia, kita lihat outputnya 700 mili ya. Ini saya jadikan 1. 500 ya. Ini ya outputnya nih. Belum cacat. Karena penguatannya lebih kecil kan, lihat nih. Saya jadikan sama-sama 1, lihat nih. Hanya 2 kali lebih dikit ya. Kita naikkan. Tadi 700 sudah cacat kan? Ini 700 belum. Sampai 2 volt. Berarti 2000 mili. Oleh 2 volt balik 2000 mili ya. Naikkan 2 kilo. 2. Ya. Masih belum cacat. 2000 saja dia 2000 mili belum cacat. Apalagi 700 tadi ya. Tetapi penguatannya akan lihat nih, input yang sama-sama satu sama dengan 1 ya. Ya, sama-sama dengan 2 ininya. Kelihatan. Lebih dikit. Tapi dia untuk sinyal besar lebih aman. Nah, kita harus memilih ya. Sinyal besar dia lebih aman, tidak akan mudah cacat. Tapi pada untuk sinyal kecil ya ini ada 3 volt ya, 3000 kan cacat. Ya. Sampai 2000 lah, 2500 masih 2000 ya. 2500 masih ada kemungkinan cacat. Nah, ini untuk cacatnya ini nanti akan kita bahas minggu depan, harusnya minggu sekarang ya. Nah, sama 2 volt misalnya. Ini udah cacat ya. 2,5 udah cacat. Ini baru. Sinyal output dan input. Ini sebetulnya hampir nih. Nah, itu gunanya tahanan SWAM. Jadi kita ada risiko dan selalu seperti itu ya. Ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Tidak bisa kita ngambil keuntungan semua. Keuntungannya adalah untuk sinyal besar dia tidak menjadi cacat, tapi kerugiannya penguatannya akan berkurang. Sama dengan bipolar. Bipolar dia juga untuk mengamankan beban juga ya. Kalau terlalu tinggi dia, sehingga nanti jika daya arusnya terlalu tinggi, nanti daya output akan besar melebihi daya yang dibolehkan. Jadi pakai spam untuk mengerem. Dan umpan balik ya. Di spam itu umpan balik sebenarnya. Pada ini naik dia akan turun. Pada ini turun dia akan naik. Sehingga dia akan lebih stabil. Tapi stabilnya tegangannya akan berkurang ya. Itu rangkaian pertama. Nah, yang kedua, ini sama dengan common collector di bipolar. Kalau di bipolar disebut common drain atau penguras bersama. Jadi ada drain, penguras, ada source sumber, ada gate untuk gerbang ya. Cuman gate-nya dia arusnya 0. Sehingga arusnya hanya 1. Arus ID sama dengan arus IS. Kalau di bipolar kan tidak. Arus I sama dengan IB ditambah IC. Walaupun IB kecil tidak boleh 0. Kalau ini 0 malah paling bagus. Tapi kalau membagi tegangan nggak mungkin 0 di sini ya. Karena ini adalah F1, F2. Ini ya di sini. V, Y-nya. 1 bagi R2 dikali VDD itu sama dengan VPB ya. Itulah. Jadi dia tidak mungkin 0. Tidak mungkin arusnya sama dengan IDSS. Masih di bawah. Karena GG-nya tidak. Nah, sama. Ini dipergunakan untuk jika beban, kalau ya tadi, beban-beban besar ya. Puluhan kilo gitu ya. Nah, itu beban besar. Ini untuk beban-beban nanti ohm, di sininya, atau puluhan ohm. Ini kalau kita gunakan rangkaian ini, kita daya yang udah dapat besar tadi, udah lebih besar ya daripada yang ini nanti ya. Ini kan di bawah 1. Lebih besar, tapi dia tidak maksimal. Sehingga akan terjadi panas di beban nanti. Karena Z out-nya ini ada sama dengan RD paralel dengan RL. Adalah Z out-nya. Kalau bipolar adalah RC paralel dengan beban. Kalau tanpa beban pasti dia sama dengan RD saja. Kalau bipolar sama dengan RC saja. Nah, tapi kan ini yang mau kita gerakkan. Beban ya. Makanya dia RC paralel. Itulah impedansi outputnya. Kalau kita turunkan lagi ini, kan dia RD paralel dengan RL. Semakin kecil ini sehingga yang paralel akan mengikuti yang kecil kan. Yang dibagi akan makin kecil.
pembaginya tetap gitu ya, sehingga dia akan turun. Nah, tidak bisa kita membuat supaya gimana supaya ininya kecil, supaya beban pada saat beban ini kecil, ya, kan RC-nya kita buat kecil. Iya, kecil dia, hasilnya juga kecil. Sama dengan transistor bipolar, kita tidak bisa membuat tahanan RC kecil untuk beban kecil ya, supaya nanti bisa dipakai beban kecil, kecuali kita akan kehilangan penguatan. Ini juga sama. Makanya itulah common drain sama dengan common collector bipolar. Ya, dia digunakan untuk beban-beban kecil. Tetapi resikonya penguatannya juga akan. Ini sama dengan dia swam yang besar. Nah, kita lihat tadi, jika swamnya kita, ininya dulu ya, jika swamnya kita tambah. Ini tadi udah sampai 2 ini ya, katakan hasilnya ini tadi. 2 kali lebih dikit. Swamnya kita tambah. Untuk menghilangkan pengaruh, tadi kan 500 tadi ya. Ini saya jadikan 5 kilo saja. 2 kilo dulu. Lipat. Tadi 2 kali lipat ya ininya. Sekarang kita lihat. Outputnya hanya lebih sedikit. Input dibandingkan output. Sama-sama 2 ya. Sama-sama 2. Sama-sama 1 sama-sama 1 sebenarnya. Nah, lebih sedikit aja. Nggak sampai setengah kan. Kalau setengah di sini dia. Bedanya hanya seperempatnya. Sepertiga lah ya. Nah, kalau dia 2 kilo. Kita naikkan lagi. Dia akan sangat stabil ya. Tapi penguatannya nggak ada. Kita tambah nanti inputnya ya. Tadi kan dia 2 kilo. 2,5 ada cacat tadi ya. Penguatannya ya berkurang. Apalagi kalau sama dia nanti. Aman. 2,5 ya. Tadi ada cacat kan. Kita buat 3 kilo. 3 volt. 3.000 aja biar. Kalau untuk mili nanti nggak berubah. 3 volt dia masih belum cacat. 3 volt ya. Karena apa? Ya penguatan berkurang hanya sepertiga. 1,3 lah ya. 1,33. Nah, kalau kita naikin lagi. Sebelum kita masuk common collector ya, common drain ya, 3 kilo. Belum jauh ya, dari 2 ke 3 nggak jauh. Ini masih 2 kilo ya. 3 kilo. Udah hampir sama. Itu 3 ya. Membuat 1. Ini input, outputnya malah lebih turun sedikit ya. Bukan penguatan lagi kan, udah 0,9. 0,99 gitu ya. Tapi dia ininya makin stabil. Tegangan naik. Nah, dia akan tetap aman. Tapi kalau tegangan kecil, tidak ada penguatan. Buat 2 kali lipat dari yang tadi ya, dari awal. Belum ada cacatnya. Ya, kenapa nggak cacat? Ya karena penguatannya lebih kecil kan. Outputnya ya gimana? Selagi inputnya nggak cacat, ya tidak akan cacat outputnya. Karena output lebih kecil daripada input. Nah, ini saya kembalikan 1 kilo ya. Nah, ini dia common CS ya. Dan common drain. Bisa kembalikan dulu. Satu kilo lagi ya. Kode akan lebih naik. Nah, besar. Nah, itu pengaruh daripada tahanan swab. Sama juga dengan common collector. Jika RE-nya kita naikkan, dia akan semakin
turun, tapi semakin stabil. Tapi kan kita rugi untuk sinyal-sinyal kecil. Nah, ini common drain atau penguras bersama. Nah, di sini dia tahanan RD-nya nggak ada, sama tahanan RC-nya nggak ada di bipolar gitu ya. Tahanan RS. Jadi nanti dia ini RS paralel RS kecilnya ya. RS kalau di bipolar kan RE kecil. RS paralel dengan RL. Kalau tadi RD paralel dengan RL. Ya, AC-nya nih ya. RS. Jadi RD kecil. Jadi ini itu input dan output. Sehingga nanti untuk RS-nya nih dia. Tadi RD paralel dengan RL, RD kecil ya. Ini RS kecil, tahanan source AC ya. Kecil berarti di AC. Simbol itu ya. Membedakan AC dan DC. Kalau RS besar, jadi ini adalah untuk pada saat DC. Pada saat AC ini ada paralel. Depannya adalah RS paralel dengan RL. Sehingga nanti untuk tegang inputnya mirip dengan tadi. GFGS RS. RS kecil ya. Ini. Atau RS paralel RL sama. Kurangi dengan Vin. Sehingga sama dengan tadi. VGS ditambah 1 GMNS. Cuman tadi di RD di sini RS. Sedangkan VO-nya sama. GM, VGS, RS. Tadi GM, VGS, RD. Sehingga penguatan tegangannya Vout per Vin, GM, VGS, RS, dibagi VGS, dikali 1 tambah GM. Jadi tinggal kita dibagi dengan GM ini ya, menghilangkan. Boleh nggak nih langsung? Boleh. 2 kali kita hitung GM-nya ya. 2 kali kita ngitung RS-nya. Dan 2 kali kita menghitung VGS-nya. Nah, kita bagi, hilangkan di atasnya. Ini dibagi GM, ini habis kan. GM, RS dibagi GM habis. GM, RS dibagi GM tinggal RS. 1 dibagi GM tinggal seper GS. Seper GM. Ini sama mirip dengan tadi. Cuma kalau tadi RD dibagi RS tambah seper GM. Hasilnya masih bisa lebih dari 1. Karena RD, jika RD lebih besar daripada hasil ini, dia akan lebih 1. Kalau ini tidak mungkin RS dibagi dengan RS ditambah sesuatu. Sama juga waktu common factor. RE dibagi RE tambah RE hasilnya. Berapapun besarnya seperti M ini, dia pasti pembaginya lebih besar daripada yang dibagi hasilnya di bawah 1. Karena seperti M tidak mungkin negatif. Nah, sama juga RE hasil tidak mungkin negatif. Tahanan tidak mungkin negatif. Nah, itu positif ya. Sehingga dia RS dibagi RS tambah seperti M. Hasilnya di bawah. Sama dengan yang tadi kita simulasikan dengan tahanan ini tadi dengan RS yang besar. Nah, ini ya. Cuma nanti bedanya di impedasi output. Kalau sini impedasi output tidak boleh dia. Kalau lebih kecil lagi dia makin turun lagi dia. Matang. Nah, sininya ya, hitungannya itu tadi. Yang nggak ada RD-nya, impedasi outputnya. Sehingga nanti penguatannya sedikit di bawah 1. 9. Jadi ini sama dengan common source. Nah, kalau di bipolar dia RS, mana RS saja adalah RS paralel dengan RD, ini paralel dengan seperti M. Kalau di bipolar, RE paralel dengan RE aksen ditambah dengan RG di paralel dengan R1 paralel R2 bagi dengan beta yang satu tingkat ya. Ini RS kecil kan, seperti M kecil. RS kecil. Jadi pasti dia akan di bawah seperti M nanti. Ini kita contohnya. Cuman ini bebannya masih 1 kilo nanti waktu daya kita kurangi ini simulasi ya. Ini masih nanti akan apa namanya daya kita akan rugi kita beban yang masih besar karena dia penguatan lebih kecil. Ini 10 mega. Sehingga nanti arus ini benar-benar mendekati 0 dan 0 yang diukur ya dengan VDD 10 volt. Dengan GM-nya atau transkondutasinya 2500 mikrosiemens. Tadi 2000 lebih besar sedikit. Jadi kalau separ dia nanti akan hasilnya lebih kecil. Semakin lebih besar soalnya kan. Kalau tadi waktu 2000 dia separnya menjadi 500. Kalau ini menjadi 400. Skemnya nih 400 kan per 2500.
Mikro naik ke atas menjadi juta. 1 juta dibagi 2.500, ya 400. Sama dengan 1.000 dibagi 25. Tinggal 2 hilang. Ini 6 kan? Tinggal 4 kan? 10.000 dibagi. Tadi kan 1.000 dibagi 2. Ini 10.000 dibagi 25. Hanya 400 ohm. Beda RS kecilnya. Ini RS paralel dengan RL. Nah, nanti impedansi AC source. Jadi RS paralel dengan RL. 1 kilo dan 1 kilo dapat 500. Ini 400, 500, 900. Ya kan? Dan di atasnya hanya 500. 500 RS-nya ohm dibagi dengan 500. Jadi ini tidak bisa kita abaikan seperti yang tadi. Dia panjangnya separuh, jauh lebih kecil daripada bipolar kan. Impedance inputnya sama, R1 per R2. Kalau di bipolar, Zin R1 per R2 beralih dengan Zin base. Ini ada Zin base-nya ya, persisnya, karena dia termutasi. Sehingga tegang inputnya separuh karena 10 mega tadi ya, berarti dia Zin-nya adalah 5 mega. 5 mega dengan 47 kilo. Mega dibagi 5 mega ditambah 47 kilo. Ini hampir 1 ya, 0,9. Cuma nanti penguatannya kecil. Penguatannya jadi hanya 0,56 dari sumber 1 mili. Separuh lebih dikit, 56%. Dari sumber ya, bukan dari input. Kalau dari input, dapatnya dia dari ini ya. Hampir sama ya, karena ini 99 ya. Dan sedikit, ini karena pembulatan. Nah, Z-out-nya ini kecil ya. RS yang tadi adalah ini tadi 1 kilo dan 1 kilo 500 seperti M kita hitung tadi 400 ya, per 2.500 mikrosiemens. Jadi dia 400 paralel dengan 500 tepatnya 222,2222 ya, 222 lah ohm, masih kecil ya, karena ininya masih 1 kilo. Nah, harusnya nanti kalau dalam kenyataannya ininya adalah dalam ohm atau puluhan ohm ya. Sehingga nanti dia ini akan kecil. Sehingga daya yang dihasilkan tadi akan sebagian besar tersalurkan. Kalau kita gunakan ini yang kecil, common source tadi, ya, daya yang dihasilkan besar, hilang di impedansi menyebabkan panas. Jadi beban tidak menerima daya maksimal. Kalau di dayanya bebannya kecil, atau besar, dia akan menerima daya maksimal. Nah, kenapa common drain digunakan? Walaupun daya akhirnya lebih kecil dari common collector, tapi dia akan maksimal disalurkan untuk beban-beban kecil, ingat beban kecil. Kalau beban besar rugi kita seperti itu, kalau rugi sebenarnya, rugi kita. Begitu beban besar, ini akan lebih cocok beban besar kita gunakan common source, common drain. Nah, kita lihat simulasinya. Sebelum common drain saya lihat ini nanti untuk kaskadenya ya. Ini sebenarnya sama. Kalau masih kecil kita kaskade gitu ya. Kita lihat yang tadi ininya, dayanya ya nggak terlalu besar dibandingkan ini. 2,8 sama mikro nih. 100. Itu inputnya tadi ya. 2 volt nih ya, inputnya 2 volt. Pakai SWM ya. Penguatannya hanya dua kali. 2 kali. Ini dayanya. Input, input. Ini daya. Ya harusnya lebih besar ya. Tegangannya. Nah, ini yang saya tutup dulu nggak kelihatan ya. Yang sebelum saya masuk ke ini, ke common ramp, kita lihat untuk kaskadenya. Memang nggak kita hitung ya, kita ambil simulasinya saja. Akhirnya sama tadi, 1 mega 1 mega ini ya, 1 mega 1 mega.
RD-nya 3,6, 3,6. RS-nya 10 kilo, beban 10 kilo. Cuman dia kita gandeng. Kalau kecil ya dayanya ya. Nah, ini harus kecil ya, karena dia ini. Jadi dia sepasang lagi kan, sepasang. Ini belum turun deh, nanti lama-lama turun. Ini pengaruh kapasitor gitu. Dia akan turun. Nah, ini 5, ini 200 skalanya ya. Besar. Karena pengali ya. Ini lebih besar dari 1, dikali lagi ini. Mirip dengan common. Nah, jadi dia dengan common emitter kemarin ya. Nih, aku di sini bebannya. Kalau tadi kan, kalau sini kan beban, ini ya RD paralel dengan R. Kalau di sini RD paralel dengan ini, Zin. Jadi akan dibawa di sini ya. Ini RD-nya dibagi sama dengan tadi. Kali GM RD. Mana RD kecilnya, tahanan drain AC-nya RD paralel dengan 1 mega, paralel 1 mega berarti 500 kilo. 3,6 paralel dengan hampir dengan 3,6. Di sini kan 3,6 dengan 10 kilo, jadi bawah 3,6 kan. Jadi hampir deh. Tetap di bawah ya, tapi ini lebih besar. Sehingga dia penguatan tingkat pertama lebih besar daripada tingkatan kedua. Kenapa pengaruh Z inverse? Kali ini dia Z in, ini dia dengan RR. Kalau bipolar adalah Z in, Z in ya. Satu paralel, dua paralel dengan Z inverse. Sehingga dia penguatannya lebih besar. Ini penguatan besar ya. Ini hanya 5 mili, ininya satu kotaknya adalah 200 mili. Nah, ini 10 ya. Puncak ke puncak 10 ini ya, 10 ini 200, ini 400 450 lebih ya. 20. Mata sangat besar. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke common drain. Nah, common drain ya sama dengan common kolektor, penguatan tegangannya lebih kecil daripada 1. Ini saya di contoh tadi sebentar. Contoh tadi kan kita menggunakan R-nya besar ya. Nanti nanti saya ubah dulu. R-nya, RL-nya ya 1 kilo. Ini kalau 1 kilo daya output akan turun. Karena memang ini dirancang untuk daya-daya ohm ini ya, bukan kilo ke atas. Ini lihat, kita simulasikan. Ini saya ganti dulu 100 ya. Nanti kita ganti 1 kilo. Ini kan 1 kilo. Lihat tegangannya nih. Antara input dengan output ya. Jauh lebih, kalau tadi kan hanya separuh perhitungannya, ini jauh lebih. Seper berapa cuma outputnya. Ini sama-sama 500 ya. Langsung ini. Jauh lebih kecil daripada input. Kalau bipolar kan 0,9 ya. Ini berapa nih? Nggak sampai, ini kalau setengah aja, kalau setengah seperempat ya, ini 8. Tapi dayanya, dayanya ini lebih besar. 1 mikro ini 100. Jika ininya 100, kalau kita buat 1 kilo lagi, ini hilang, turun lagi. Ini. Buat 1 kilo. Karena memang dia rancang untuk rangkaian ban kecil gitu ya. Ban besar. Ban besar kita gunakan common. Lihat nanti dayanya ya. Ya, daya output nih. Ini daya. Ini ya, turun juga nih ya. Akan naik ya ininya. Tegangannya naik ya, tetapi dayanya akan turun. 10 dengan 166. Tadi kan 800. Makanya ini kita kembalikan.
Nah, itu perbedaannya kalau kita tahu guna ininya ya. 100 ya. 500 pengaruhnya kecil. Itu beberapa kecil ya kita lihat. Tegangannya turun nanti. Ya. Ya. 200. Ini nanti turun ya. Ininya akan turun. Nah, lihat. Tegangan turun tapi daya naik. Nah, yang kita perlukan ini. Dayanya yang kita perlukan. Daya output. Oh, kalau ini tuh besar-besar ya. Nah, jangan gunakan common. Apalagi nanti 2 kilo. Dayanya akan turun lagi. Tapi tegangannya akan naik. Kenapa? Harus dikali ini air yang besar ya. Tentu tegangan outputnya akan naik. Ya, akan mendekati. Seperti common source. Tapi maksimal tidak akan pernah melebihi. Dayanya akan turun. Lebih besar kan? Lebih besar input daripada output. Itu bukan penguat daya dia. Nah, karena emang ini dirancang untuk daya kecil, beban kecil gitu ya. Hanya 100. Jadi di soal ini kan kebetulan saya ambil dari buku langsung itu ya, 1 kilo itu. Dalam perhitungan itu dapat karena dia hanya AV-nya saja kan. Itu kan kita AV-nya saja. Kemudian nanti ya. Tapi kalau daya dia akan turun. Ini kan kita hitung hanya AV dan V out. Ya, AV dan V out. Besar emang lebih besar sedikit. Tapi dia dayanya akan kecil. Makanya kita gunakan nanti ini kan tentu berpengaruh juga ininya ya. Karena jika R S-nya 100 ini nanti itu kan berarti ininya RD-nya RS-nya akan kecil. Nah, kalau ini RS-nya kan ini akan kecil kan, itu dia akan turun. Sehingga dia, daya yang disalurkan ini akan lebih maksimal. Untuk bukannya 1 kilo ya, 1 kilo tadi dia maksimal. Ini kalau bebannya masih dalam ohm tadi, puluhan ohm, 100 lah ya maksimal. Nah, itu dia common dan contohnya. Tadi satu lagi rangkaian terakhir. Ini sama dengan common emitter. Rangkaian ini termasuk yang paling jarang digunakan kecuali untuk pengaman daripada alat ukur. Karena dari impedansi output dia mirip dengan common source, tetapi impedansi inputnya kecil. Source kan impedansi inputnya besar ya, kecil. Nah, di sini nggak masalah nih. Inputnya get 0 nggak masalah. Di bipolar kan boleh. Kenapa di sininya RE-nya dikasih tekanan negatif gitu ya? Nah, getnya basisnya 0. Kalau sini tanpa negatif pun ini tetap jalan. Ini ya, tidak perlu negatif, ini tetap jalan ini. Cuman untuk ke rangkaian get ini adalah negatif. Kalau common emitter ini wajib negatif karena basisnya 0 di ground. Sedangkan untuk fab tidak harus dia negatif. Masih jalan. Kenapa? Karena dia pada saat getnya itu harusnya 0, maka arus adalah maksimal. Nah, ini dia digunakan sama dengan komuter rangkaian yang paling jarang digunakan dibandingkan kalau tadi untuk beban besar common source, beban kecil common drain, ini untuk pengaman saja. Kenapa? Impedansi inputnya kecil berarti dia data yang masuk, sinyal yang masuk tidak terlalu ada pengaruhnya. Impedansi inputnya besar untuk pengaman rangkaian atau alat yang di belakangnya. Ada sama gunanya. Ini sama RD paralel dengan RL, GMRS ya. RD paralel, outnya GM, VGS RD sama dengan common source. Dengan VE-nya sama dengan VGS, GM, V-outnya sehingga V-outnya GMRD. Kalau tadi mirip ya dengan common min GMRD. Tanpa swam ya, masuk tanpa swam. Inputnya GM VGS. Kemudian ini dia Z-in-nya seper GM kecil ya, seper GM. Jadi dia lumayan kecil dari ohm, bukan kilo seperti puluhan kilo, ratusan tadi ya. Kalau common source ini dia mega, kalau sama-sama mega dia paling ratusan, 500 kilo, ada yang 1 mega, ada yang 2,5 mega. Kalau ini dia ohm, 400-an.
ratusan ya, di bawah 1 kilo. Ini nanti Z instead-nya ini sama ya, Z in paralel dengan RS. Z out-nya sama dengan common, ini RD kecil sebenarnya. Kalau tanpa beban nih, tanpa beban di RD, kalau dengan beban RD paralel dengan RL, sama dengan common source. Ini impedansi inputnya rendah. Nah, kalau common source, impedansi inputnya juga tinggi. Common drain sama, impedansi input tinggi. Karena dia, nah itu dia, nih. Impedansi kan ini, S1 per R2. Yang dia dalam mega ya, S1 R2 itu dalam mega. Mega ke atas gitu ya. Sehingga dia impedansi inputnya tinggi. Common drain dan common sama impedansi input. Cuman beda di impedansi output. Common source impedansi outputnya besar, common drain impedansi outputnya kecil. Nah, common gate kebalikannya. Impedansi outputnya besar sama dengan common source, impedansi inputnya kecil. Kebalikannya dengan dia common drain ya. Cuman dia sepasang. Ya. GMRD kan sepasang. Kalau common source dia terbalik fasa. Common drain sama sepasang juga, cuman outputnya lebih kecil karena outputnya lebih besar. Kita ambil contoh nanti ini yang terakhir. 3000 inta apa? Transportasinya 3000 mikrosiemens. Kita langsung RD tahanan drain AC. Jadi RD paralel dengan RL 5 kilo paralel dengan 100 kilo karena memang beban besar ini ya. Tambahnya 14,3 apa? 4,7 kilo. QM-nya 3000, 3000 mikrosiemens dikali. Mikronya ini menjadi mili, 3 mili, milinya dengan kilo jadi habis, hanya 3 dikali 4 dapat 14. Mirip dengan common source ya. Nah, Zin-nya kecil ya, karena dia seperti M. Ini yang kecil sendiri dia. Kenapa? Emang supaya input tadi tidak ada distorsinya sangat kecil gitu ya. Sedangkan untuk impedansi outputnya ya, ini tadi dia RD paralel dengan RR kalau dengan beban, kalau tidak dia 5 kilo, kalau dia 4,7 ya. Ini impedansi tingkatnya Zin paralel dengan RS 125. Kecil kan? Dalam ohm. Nah, itu dia kita lihat simulasinya. Kita common ya. Impedansi input apa? Tegangan outputnya mirip dengan common source. Ya. Input jauh lebih besar daripada input. Tapi sefasa. Kalau common source terbalik fasa nih. Ada deh source ya. Ya. Terbalik fasa. Input. Nah, input ke atas, output ke bawah. Ini yang cacat tadi ya. Nah, kalau common, bentar, tutup dulu. Tutup dia. Common get, dia sefasa. Sama besar ya. Sefasa. Karena dia GMRD. Common source, min GMRD. Common drain, RS dibagi RS ditambah super GR. Kalau dengan swap tadi common source-nya ya tetap RD ya, RD dibagi RS ditambah super GR. Tetap lebih besar, walaupun dia jauh turunnya ya, tapi lebih besar. Impedansinya ini untuk sama, impedansi besar ya, karena biar aman untuk rangkaian. Jadi bukan untuk penguat digunakan ya. Penguat itu adalah common source dengan common drain. Nah, itu materi untuk lebih sedikit, lebih jauh lebih mudah dalam perhitungannya ya, tetapi penguatannya lebih kecil. Ya. Nah, minggu depan kita masuk ke penguat daya ya. Yang terakhir untuk FET. Ya, biasanya FET digunakan untuk audio ya, karena dia lebih apa namanya tidak pengaruh, noise-nya lebih kecil daripada transistor bipolar. Karena itu tadi dia tidak harus melewati tegangan junction langsung, kanalnya langsung.
Cuman besar penguatannya lebih kecil untuk karakteristik yang sama ya. Tadi dia ratusan, dia ini hanya berapa kali ya. Jadi dia akan bisa lebih menerima input yang cukup besar. Jadi biasanya dari transistor dulu baru FET. Gitu ya. Nah, sampai sini kuliah kita hari ini. Nanti videonya bisa diambil lagi ya sama materinya udah saya kirimkan. Minggu depan kita masuk ke penguat daya. Harusnya udah masuk ke filter gitu ya, cuman karena sore banyak waktunya habis ya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Selamat malam. Ketemu lagi kita nanti minggu depan. Ini belum saya kasih tugas ya, nanti kasih tugas lagi. Kita tutup ya.